Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berbagai aktivitasnya. Kali ini dalam sesi belajar bersama Pak Anang, meneruskan seri yang kemarin ya, terkait dengan materi ASTS. Kita akan bersama-sama mencermati materi ASTS PKN, khususnya PKN kelas 3 di SD ya. Anak-anak, materi ASTS yang nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 10 nanti ini terdiri dari dua materi yang utama ya untuk PKN. Yang pertama adalah materi keragaman bangsa Indonesia, yaitu mengenal, memahami, dan identifikasi keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam satu suku bangsa, yang kedua adalah pakaian adat, kemudian yang tiga adalah agama-agama yang diakui di Indonesia, keempat adalah lagu-lagu daerah, kemudian yang kelima adalah tarian, dan yang keenam adalah sikap terhadap keberagaman. Nah, untuk selanjutnya materi yang kedua adalah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini anak-anak nanti silahkan fokus pada yang pertama adalah menentukan simbol Pancasila pada setiap silanya. Kemudian yang kedua adalah sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, atau bisa dikatakan pengamalan ya, atau perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila di setiap silanya, sila 1 sampai dengan sila kelima gitu. Dan yang ketiga adalah makna Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah sejarah Pancasila, hari lahir, kemudian 9 tokoh perumus Pancasila atau yang lebih terkenal disebutnya sebagai tim 9 ya. Nah, ini Pak Anang akan sedikit menyampaikan contoh saja ya, karena untuk materi sangat banyak sekali. Ini kita ambil sampel saja. Untuk pakaian adat, bisa kita lihat ini pakaian adat Ule Balang dari Nangro Aceh Darussalam, kemudian ada kebaya dari Jawa Barat, kemudian ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, kemudian ada juga baju tulang bawang dari Lampung, kemudian ini ada juga surjan dari Yogyakarta, kemudian ulos dari Sumatera Utara. Ada juga pakaian adat Ewer dari Ewer atau Ewer ya, saya mohon maaf kalau pengucapannya kurang baik ya. Ini dari Papua Barat. Kemudian ini ada juga pakaian adat Pangsi dari Banten. Kemudian ini pakaian adat berasal dari Jawa Tengah, yaitu beskap atau kebaya, ini Jawa Tengah. Kemudian ada juga pakaian adat Pesaan dari Jawa Timur. Ini untuk pakaian adat ya anak-anak. Apabila anak-anak ingin ingin membaca lebih banyak, silahkan bisa dibaca di buku teksnya ya, atau di sumber yang lain. Kemudian suku-suku bangsa dan provinsinya, ini adalah materi yang anak-anak harus kuasai juga. Ini kita coba lihat suku-suku yang ada di sini ya. Suku Asmat ini dari Papua. Kalau suku Batak dari mana ya anak-anak? Ya, anak-anak bisa jawab ya, ini dari Sumatera Utara. Kemudian suku Betawi dari mana? Silahkan dicari garisnya yang tepat. Suku Betawi dari Jakarta. Kemudian suku Baduy dari mana? Suku Baduy, nah, silahkan dipasangkan. Nah, suku Baduy dari Banten. Kemudian suku Makassar dari Sulawesi Selatan, dan suku Bakumpai adalah dari Kalimantan Tengah. Jadi ini anak-anak harus memasangkan dulu ya, harus mencari dulu. Jadi bukan ini adalah satu permainan gitu ya, atau satu kuis. Nanti anak bisa coba sendiri. Kemudian ini untuk agama-agama yang diakui di Indonesia, ada agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, dari rayanya diantaranya adalah Idul Fitri dan Idul Adha, dan pemuka agamanya ulama, kiai, ustadz atau habib ya. Kemudian untuk agama Kristen, ini kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab.
Tempat ibadahnya ada di gereja, hari rayanya Natal dan Paskah, kemudian pemuka agamanya pendeta, biarawan atau biarawati. Kemudian untuk Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya adalah di pura, kemudian hari rayanya antara lain adalah Nyepi dan Galungan. Pemuka agamanya pendeta, pandita atau sulinggi. Untuk agama Katolik, ini kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab. Tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal dan Paskah, pemuka agamanya Romo, uskup atau paus ya, ini antara pemuka agamanya, ya antara lain itu. Dan Buddha, kitab sucinya adalah Tipitaka, tempat ibadahnya adalah wihara. Lalu hari rayanya adalah Waisak, pemuka agamanya bisu atau biksuni, pandita atau bante. Kemudian Konghucu, kitab sucinya adalah Shishu Wujing, tempat ibadahnya adalah Kelenteng, hari rayanya antara lain adalah Imlek. Pemuka agamanya adalah Sushi Wenshi Zhang Lao Jiao Seng. Mohon maaf ya kalau pengucapannya kurang tepat. Di sini agama yang diakui di Indonesia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 agama. Jadi silakan anak-anak untuk bisa memahami dan juga menghafalkan dan juga memahaminya. Kemudian yang selanjutnya adalah lagu daerah. Ini untuk lagu daerah ada Rek Ayu Rek yang asalnya dari Jawa Timur, Apuse dari Papua, Soleram dari Riau, Kicir-Kicir dari Jakarta, Rasa Sayangi dari Maluku, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Gunung Jempa dari Aceh, Sajojo dari Papua, Yamko Rambe Yamko Papua, kemudian Butet Sumatera Utara. Ini contoh ya, sekali lagi contoh karena masih banyak ya yang lain gitu ya, lagu-lagu daerah yang lain. Kemudian ini tari daerah, ini juga contoh saja anak-anak ya, ada tari pendet dari Bali, kemudian ada tari yapong dari Jakarta, lalu ada tari jaipong dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, tari lilin dari Sumatera Barat. Nah anak-anak, keragaman tadi tentunya kita harus sikapi dengan baik ya. Jadi sikap kita terhadap keberagaman bagaimana. Di sini Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, bahasa, tarian, agama, dan lain sebagainya. Keberagaman ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga bersama dengan mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, dan cinta tanah air. Jadi dengan sikap-sikap tersebut kita dapat menciptakan Indonesia yang damai, harmonis, dan sejahtera. Jadi keberagaman atau berbeda-beda budaya bukan menjadi sumber perpecahan ya, melainkan menjadi kekuatan yang justru akan mempersatukan bangsa kita atau bangsa Indonesia. Jadi silahkan anak-anak nanti jika ada pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap keberagaman ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita harus mensyukuri dan menjaga bersama karena kekayaan atau keberagaman itu merupakan kekayaan yang merupakan kekuatan ya untuk mempersatukan bangsa kita. Nah, untuk selanjutnya adalah materi terkait dengan Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Nah, contohnya perilakunya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian menghormati perbedaan agama dan kepercayaan antar sesama. Contoh yang lain masih banyak, namun ini coba Pak Anang ambil 2 saja ya, namun contoh-contoh yang lainnya masih banyak. Kemudian sila yang kedua, ini gambarnya adalah rantai, ini ya. Ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo sliro, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan. Nah, sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin anak-anak ya. Jadi pastikan memahami juga lambangnya dan silanya ya. Kemudian contoh perilakunya atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman.
Dan yang keempat, menghargai perbedaan, ketiga maksud saya, menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia dan mencintai produk-produk dalam negeri. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, contoh pengamalannya atau perilaku dalam kehidupan sehari-harinya antara lain adalah menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain, kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, dan menggunakan hak suara dengan bijak. Ini adalah beberapa contoh ya dari perilaku atau pengamalan sila-sila Pancasila, khususnya sila yang keempat. Kemudian sila yang kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh-contoh perilakunya adalah menghormati hak-hak orang lain, kemudian ikut serta dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian membantu sesama yang kurang mampu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu adalah beberapa contoh ya anak-anak terkait dengan pengamalan sila Pancasila atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila yang kelima. Nah, anak-anak, materi selanjutnya adalah hari lahir Pancasila. Di sini hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen bersejarah ketika Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, menyampaikan pidatonya di depan sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi ini sejarahnya anak-anak, kenapa hari lahir Pancasila itu kita peringati setiap tanggal 1 Juni, karena momen tersebut merupakan momen ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI. Nah, selanjutnya anak-anak di materi selanjutnya adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Atau dalam bahasa yang lain ya, bisa anak-anak pahami, beraneka ragam itu satu. Maknanya atau artinya, meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara, namun merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Itu adalah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, ini adalah materi selanjutnya, yaitu anggota Panitia 9. Jadi sebelum kita mengenal satu persatu tokoh-tokoh dari Panitia 9, jadi Panitia 9 adalah panitia yang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Nah, mari kita lihat ya tokoh-tokohnya. Ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, kemudian ada Ahmad Subarjo, kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian ada Wahid Hasim. Jadi silahkan anak-anak dicermati ya wajah-wajahnya dan namanya. Jadi nanti kalau ditanyakan, disebutkan gambarnya, anak-anak bisa menjawab ini tokoh siapa gitu. Kemudian ada Agus Salim, kemudian ada juga Abidusno Cokro Sudoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, dan Mr. Alexander Andris Maramis atau disingkat biasanya disingkat A. Maramis. Demikian anak-anak materi asesmen tengah semester atau asesmen sumatif tengah semester yang bisa Pak Anang sampaikan. Tetap semangat belajar selalu karena sebentar lagi anak-anak akan menghadapi ujian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama budaya, salam kebaikan, Om Swastiastu, Rahayu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.